Pernahkah kalian mendengar tentang seorang pria yang percaya bahwa seluruh alam semesta bisa dijelaskan dengan angka? Seorang tokoh misterius yang tidak hanya seorang matematikawan, tetapi juga seorang filsuf, pemimpin sekte rahasia, dan mungkin memiliki pengetahuan yang jauh melampaui zamannya. Tapi, siapakah sebenarnya Pythagoras? Apa rahasia yang ia sembunyikan? Dan mengapa ajarannya masih bertahan hingga ribuan tahun kemudian? Jangan sampai ketinggalan kisah penuh misteri ini. Pythagoras adalah salah satu tokoh paling misterius dan legendaris dalam sejarah peradaban manusia. Namanya dikenal luas karena teorema yang ia rumuskan dalam bidang geometri, tetapi kehidupannya diselimuti mitos, legenda, dan kisah-kisah yang terkadang sulit dibedakan antara fakta dan fiksi. Pythagoras bukan sekadar seorang matematikawan, ia adalah seorang filsuf, pemimpin sekte, dan seorang pemikir spiritual yang mengubah cara manusia memahami angka dan alam semesta. Pythagoras lahir sekitar tahun 570 SM di Pulau Samos, sebuah pulau Yunani yang terletak di Laut Aegea. Ayahnya, Mnesarchus, adalah seorang pedagang, sementara ibunya, Pythais, adalah seorang wanita Yunani yang berasal dari keluarga terhormat. Sejak kecil, Pythagoras menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, dan keluarganya menyadari bahwa ia memiliki potensi besar. Dalam perjalanannya menjadi seorang pemikir besar, Pythagoras tidak hanya belajar di Yunani tetapi juga menjelajahi dunia untuk menimba ilmu dari berbagai peradaban kuno yang sudah maju pada masanya. Konon, ia melakukan perjalanan ke Mesir, tempat ia belajar matematika, astronomi, dan filsafat dari para imam Mesir kuno. Di sana, ia diduga menghabiskan lebih dari 20 tahun untuk mempelajari rahasia angka dan hubungan kosmis yang tersembunyi di balik struktur alam semesta. Selain Mesir, beberapa sumber menyebutkan bahwa Pythagoras juga pergi ke Babilonia, di mana ia belajar astronomi dan numerologi dari para pendeta Chaldea. Bahkan, ada yang percaya bahwa ia juga mengunjungi India dan Persia, di mana ia mungkin memperoleh wawasan spiritual dan metafisika yang kemudian memengaruhi pemikirannya. Setelah bertahun-tahun belajar dari berbagai sumber, Pythagoras akhirnya kembali ke Yunani. Namun, ia tidak menetap di Samos, melainkan pergi ke Kroton, sekarang di Italia Selatan. Di Kroton, ia mendirikan sebuah komunitas yang dikenal sebagai Sekolah Pythagoras. Sekolah ini bukan hanya tempat belajar matematika, tetapi juga sebuah komunitas spiritual dan filosofis dengan aturan yang sangat ketat. Murid-muridnya harus menjalani kehidupan yang disiplin, mengikuti aturan makanan vegetarian, menjalani ritual-ritual spiritual, dan memegang teguh sumpah untuk tidak membocorkan ajaran Pythagoras kepada dunia luar. Pythagoras percaya bahwa angka bukan sekadar alat untuk menghitung, tetapi merupakan dasar dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ia mengembangkan konsep bahwa angka memiliki sifat mistik dan bahwa harmoni di dunia ini dapat dijelaskan melalui hubungan matematis. Salah satu ajarannya yang paling terkenal adalah keyakinan bahwa angka-angka tertentu memiliki sifat ilahi, dan ia menghubungkan angka dengan unsur-unsur dalam kosmos. Dalam ajarannya, ia menemukan bahwa interval musik dapat dijelaskan melalui rasio angka sederhana, yang kemudian menjadi dasar dari teori musik barat. Namun, dari semua pencapaiannya, yang paling terkenal adalah teorema Pythagoras. Teorema ini menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Secara matematis, ini ditulis sebagai A pangkat 2 tambah B pangkat sama dengan C pangkat 2. Meskipun konsep ini sudah dikenal dalam beberapa peradaban kuno sebelum Pythagoras, ia adalah orang yang pertama kali membuktikannya secara matematis. Teorema ini menjadi dasar bagi banyak bidang ilmu, termasuk arsitektur, navigasi, dan astronomi. Namun, kehidupan Pythagoras tidak berjalan mulus. Ajaran-ajarannya yang dianggap rahasia dan eksklusif membuatnya memiliki banyak musuh. Komunitasnya di Kroton menjadi semakin kuat, tetapi pada saat yang sama, mulai menarik kecurigaan dari masyarakat setempat. Banyak yang menganggap ajarannya terlalu esoteris, dan kepercayaan bahwa angka memiliki kekuatan mistis membuatnya dianggap sebagai pemimpin sekte yang berbahaya. Ketegangan antara Pythagoras dan masyarakat akhirnya mencapai puncaknya ketika terjadi pemberontakan di Kroton. Beberapa sumber menyebutkan bahwa sekolah Pythagoras diserang dan dibakar oleh sekelompok orang yang menentang ajarannya. Dalam kejadian ini, banyak murid Pythagoras yang terbunuh, dan ia sendiri dikabarkan melarikan diri ke Metapontum. Ada berbagai versi mengenai bagaimana akhir hidupnya. Beberapa mengatakan bahwa ia meninggal dalam pengejaran,
sementara yang lain percaya bahwa ia menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan hingga wafatnya. Warisan Pythagoras bertahan jauh melampaui kehidupannya. Sekolahnya mengilhami banyak pemikir Yunani setelahnya, termasuk Plato dan Aristoteles. Konsep-konsep yang ia ajarkan terus dikembangkan dan menjadi fondasi bagi perkembangan matematika dan filsafat di dunia barat. Bahkan hingga hari ini, namanya tetap diingat dalam setiap pelajaran geometri yang diajarkan di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Pythagoras tidak hanya seorang matematikawan, tetapi juga seorang filsuf yang melihat angka sebagai bahasa alam semesta. Baginya, segala sesuatu di dunia ini dapat dijelaskan melalui hubungan numerik, dan pemahaman yang mendalam tentang angka dapat membawa manusia lebih dekat kepada kebenaran yang hakiki. Terlepas dari berbagai legenda yang menyelimuti kehidupannya, satu hal yang pasti, pemikirannya telah mengubah cara manusia memahami dunia. Pythagoras bukan sekadar seorang matematikawan atau filsuf biasa. Ia adalah sosok yang diyakini memiliki wawasan yang jauh lebih luas dibandingkan para pemikir sezamannya, bahkan mungkin lebih dari yang bisa dipahami oleh manusia pada umumnya. Kepercayaan yang ia anut bukan hanya tentang angka, tetapi tentang bagaimana seluruh alam semesta tersusun dari prinsip-prinsip matematis yang sakral dan abadi. Dalam komunitas yang ia dirikan di Kroton, ajaran Pythagoras lebih menyerupai sebuah doktrin spiritual dibandingkan dengan sekadar pelajaran matematika. Murid-muridnya dibagi menjadi dua kelompok utama, akousmatikoi dan matematikoi. Kelompok akousmatikoi adalah mereka yang masih berada dalam tahap awal pembelajaran. Mereka hanya diperbolehkan mendengar ajaran Pythagoras tanpa mempertanyakannya. Mereka diajarkan untuk menghormati angka, menjalani hidup dengan kesederhanaan, dan mengikuti ritual yang ketat, termasuk pantangan terhadap makanan tertentu seperti kacang, yang dalam kepercayaan Pythagoras dianggap suci. Sementara itu, kelompok matematikoi adalah mereka yang telah mencapai tahap lebih tinggi dalam pemahaman. Mereka tidak hanya belajar tentang matematika, tetapi juga tentang esoterisme, kosmologi, dan hubungan angka dengan realitas fisik serta spiritual. Mereka diizinkan untuk berbicara langsung dengan Pythagoras dan mendalami ilmu-ilmu yang lebih kompleks. Ajaran Pythagoras tentang angka bukan hanya terbatas pada konsep matematika yang kita kenal saat ini, tetapi lebih kepada bagaimana angka-angka tersebut merepresentasikan realitas yang lebih dalam. Salah satu konsepnya yang paling menarik adalah kepercayaan bahwa angka adalah inti dari keberadaan segalanya. Pythagoras percaya bahwa setiap angka memiliki makna tersendiri. Angka 1 melambangkan asal mula segala sesuatu, kesatuan, dan kesempurnaan ilahi. Angka 2 melambangkan dualitas, kontradiksi, dan keseimbangan dalam alam semesta. Angka 3 dianggap sebagai angka suci karena mewakili harmoni, keseimbangan, dan struktur dasar dari semua benda seperti awal, tengah, dan akhir. Angka 4 dianggap sebagai simbol kestabilan dan elemen dasar dunia tanah, air, udara, api. Angka 5 melambangkan kehidupan dan keberagaman. Angka 7 adalah angka mistis yang dianggap memiliki kekuatan luar biasa dalam ilmu spiritual. Bahkan dalam musik, Pythagoras menemukan hubungan antara angka dan harmoni. Ia menyadari bahwa ketika senar alat musik dipetik pada panjang tertentu, ia menghasilkan nada yang berbeda, dan hubungan antara nada-nada itu dapat dijelaskan dengan rasio angka sederhana. Dari sinilah ia mengembangkan teori harmoni yang nantinya akan memengaruhi musik klasik dan teori komposisi selama berabad-abad. Selain itu, Pythagoras juga percaya bahwa jiwa manusia bersifat abadi dan mengalami siklus reinkarnasi. Keyakinan ini tidak jauh berbeda dengan konsep karma dalam agama-agama timur seperti Hindu dan Buddha. Ia berpendapat bahwa jiwa manusia dapat berpindah ke tubuh lain setelah kematian, dan kehidupan seseorang di masa depan sangat dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, para pengikutnya sangat berhati-hati dalam bertindak, berbicara, bahkan berpikir. Namun, ajaran Pythagoras yang penuh dengan rahasia dan ritual mulai menimbulkan kecemburuan dan ketakutan di antara penduduk Kroton. Mereka melihat komunitas Pythagoras sebagai kelompok yang eksklusif dan mencurigakan. Ketegangan semakin meningkat ketika Pythagoras dan murid-muridnya mulai mendapatkan pengaruh dalam politik setempat. Akhirnya, terjadi pemberontakan yang menghancurkan komunitasnya. Sekolah Pythagoras dibakar habis, banyak muridnya dibunuh, dan Pythagoras sendiri harus melarikan diri. Ada banyak versi mengenai bagaimana ia akhirnya meninggal. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia terbunuh dalam pengejaran, sementara yang lain menyebutkan bahwa ia meninggal dalam pengasingan karena kesedihan melihat murid-muridnya tewas. Namun, meskipun komunitasnya hancur, ajarannya terus hidup.
para murid yang berhasil selamat menyebarkan pemikirannya ke seluruh Yunani dan Romawi. Konsep-konsep yang ia kembangkan menjadi fondasi bagi banyak bidang ilmu, mulai dari matematika, musik, hingga filsafat. Bahkan, Plato, salah satu filsuf terbesar dalam sejarah, sangat dipengaruhi oleh ajaran Pitagoras, terutama dalam konsep tentang bentuk ideal dan hubungan antara angka dengan realitas. Peninggalan Pitagoras tidak hanya tercermin dalam matematika, tetapi juga dalam cara kita memahami harmoni di alam semesta. Ajarannya tentang angka sebagai struktur dasar dari segala sesuatu masih menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan, seniman, dan pemikir hingga saat ini. Hingga hari ini, nama Pitagoras tetap hidup. Setiap kali seseorang menggunakan teorema Pitagoras dalam geometri, memainkan musik yang didasarkan pada rasio harmonik, atau merenungkan tentang hubungan antara angka dan alam semesta, mereka sebenarnya sedang meneruskan warisan pemikirannya. Terlepas dari misteri dan mitos yang mengelilingi hidupnya, satu hal yang pasti, Pitagoras adalah salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Kisah Pitagoras mengajarkan kepada kita bahwa pengetahuan adalah warisan abadi yang melampaui waktu dan ruang. Ia bukan sekadar matematikawan atau filsuf, tetapi seorang pencari kebenaran yang percaya bahwa alam semesta dapat dipahami melalui pola, angka, dan harmoni. Dari perjalanan hidupnya, kita dapat mengambil beberapa pesan moral yang berharga. 1. Keingintahuan adalah kunci kemajuan. Pitagoras tidak menerima dunia begitu saja, tetapi selalu mencari pola yang lebih dalam di balik segala sesuatu. Sikap ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang karena ada orang-orang yang berani bertanya dan mencari jawaban. 2. Disiplin dan ketekunan membawa hasil. Ajaran Pitagoras mengutamakan kedisiplinan, baik dalam berpikir maupun dalam menjalani kehidupan. Tidak ada pencapaian besar yang datang dengan mudah, semuanya membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan pengorbanan. 3. Harmoni adalah dasar kehidupan. Baik dalam musik, matematika, maupun kehidupan sosial, harmoni adalah kunci keseimbangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajarkan untuk mencari keseimbangan antara logika dan emosi, antara ilmu dan etika, serta antara hak dan kewajiban. 4. Ilmu pengetahuan harus diwariskan. Meskipun komunitas Pitagoras dihancurkan, ajarannya tetap bertahan karena para muridnya terus menyebarkannya. Hal ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan bukan untuk disimpan sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada generasi berikutnya agar terus berkembang. 5. Kebenaran seringkali menghadapi perlawanan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemikir besar mengalami persekusi karena pemikirannya dianggap terlalu maju. Namun, kebenaran tidak bisa dihancurkan, ia akan selalu menemukan jalannya untuk bertahan dan menginspirasi orang-orang di masa depan. Kita mungkin tidak bisa kembali ke zaman Pitagoras, tetapi kita bisa meneruskan semangatnya, terus belajar, mempertanyakan, dan mencari makna yang lebih dalam dalam kehidupan. Seperti yang dipercayai Pitagoras, angka-angka dan harmoni alam semesta ada di sekitar kita. Kita hanya perlu membuka mata dan pikiran untuk memahaminya. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.